satu persatu, kakak jelasin satu persatu. Oke, mari kita ke sana. Bukan mari kita ke sana, mari kita. Oh no, wrong again. Sorry. Goodbye for now and see you. Salah lagi. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya Kak Ika Tulit Gede. Nah, adik-adik dan kawan-kawan semua, kali ini kakak mau sharing sharing dan menjelaskan. Ada pertanyaan dari satu pelanggan kakak, dari subscribers kakak. Dia tanya, kakak kerja apa di situ dan gimana dapat pekerjaan itu? Apa kakak bawa ijazah dari Indonesia baru kerja di situ, atau kakak belajar di situ dan bekerja di situ, dapat pekerjaan di situ? Penasaran dengan jawaban kakak? Nah, tunggu ya, jangan skip, kakak jelasin satu persatu. Nah, yang pertama-tama, kakak di sini kerja di rumah sakit jiwa, mental hospital. Nah, kakak bekerja di tempat itu selama 14 tahun, panjangnya kan, ya 14 tahun. Tapi tidak selamanya, tidak tidak mulus-mulus saja sih, banyak perjuangan sampai dapat pekerjaan di tempat ini. Nah, itu jawabannya ya, kakak kerja di rumah sakit jiwa. Nah, nomor dua, apa kakak, tunggu saya baca dulu ya. Apa kakak membawa ijazah dari Indonesia dan lanjutkan di UK, di United Kingdom? Tidak, kakak cuma bawa ijazah kakak dari Indonesia cuma SMA dan ijazah komputer, itu saja. Itu pun kursus loh, bukan ijazah beneran di komputer. Nah, sampai di sini kakak mulai bekerja di rumah sakit sebagai pembantu rumah sakit sih, kayak nyapu-nyapu, gantiin tempat tidur, pokoknya semuanya lah, pekerjaan, kasih mandi mereka, kasih makan mereka. Nah, pertama itu selama 8 bulan kakak bekerja sebagai dasarnya dulu. Nah, setelah itu kakak dipercaya, kakak mulai dipanggil, kamu mau continue kerja sebagai perawat atau kamu mau ada pilihan lain. Tapi kakak pilih perawat karena pada tahun itu lagi hit-hitnya itu di Indonesia, semua orang lari ke perawat kan. Nah, waktu itu kakak pun mau sekali tuh jadi perawat, tapi kemampuan dari orang tua tidak bisa ya kan, tidak mampu. Jadi kakak merantau. Nah, itu cerita masa lalu kakak ya. Nah, di situ kakak mulai belajar. Nah, di sini banyak peluangnya loh adik-adik. Kalau adik-adik mau dapat karya yang bagus, bisa bekerja sambil belajar. Jadi waktu itu kakak mulai bekerja dan belajar. Capek juga loh, karena kakak bekerja waktu itu 35 jam per minggu dan harus pergi ke college dan kampus untuk belajar. Nah, di situ kakak belajar dari ilmu kesehatan, ilmu keperawatan. Nah, step by step kakak melangkah menuju karya kakak di kesehatan saja. Nah, setelah itu kakak bekerja, kakak terlalu capek, capek sekali, karena kakak kira perawat itu ya kayak dokter, tapi tidak juga loh. Perawat ya namanya saja perawat ya kan. Jadi kita yang merawat, dokter cuma datang tanda tangan, dan kita yang dari tensi darah, tensi apa semua lah. Capek sekali karena kakak kerja bukan di pasien-pasien biasa, kerja di pasien jiwa ya kan. Jadi agak lumayan susah sih. Nah, setelah itu kakak belajar lagi tentang pengobatan kayak farmasi begitu ya kan. Nah, kakak next step lagi. Nah, setelah itu pun kakak masih mau belajar lagi, karena di sini tidak ada kata terlambat untuk belajar loh kawan-kawan. Tua, muda, nenek-nenek, kalau mau belajar ada lapangan di sini. Bukan cuma anak-anak muda saja, tidak.
Nah, kakak naik step lagi, kakak belajar manajemen kesehatan. Nah, di situ mulai karya kakak duduk sebagai manajemen di rumah sakit. Itu agak lumayan ringan daripada sebelum-sebelumnya. Tapi seperti kakak katakan kan, tidak semudah yang kakak ceritakan ini 5 menit ini, tidak. Jatuh bangun, stres, tidak bisa tidur, mau pulang, apa semua itu ada. Jadi ya namanya hidup ya kan, tidak ada yang mulus-mulus saja ya kan. Nah, itu cerita kakak. Nah, ada lagi pertanyaan ini, nanti kakak baca. Tunggu. Ya. Berapa gaji kakak? Wah, ini terlalu ini loh, apa? I don't know how to explain it. Well, gaji kakak, should I tell you? Well, I will tell you. Ya, kalau perawat di sini baru tamat ya kan, perawat di sini kalau baru tamat, belum ada pengalaman, kira-kira per jamnya 20-an lebih. 22 begitu. Oh, it's too difficult to explain it because I don't want to upset people. Iya, terlalu susah untuk menjelaskan karena kakak tidak mau upset perawat-perawat di Indonesia, karena di sini gaji perawat memang tinggi sekali. Tapi kawan-kawan dan adik-adik, pekerjaan di sini kehidupan di sini mahal juga loh, bukan seperti di Indonesia ya kan. Jadi kayaknya seimbang. Kalau ada kelebihan pun kelebihannya cuma ya begitulah. Kelebihan itu kayak berkat lah. Jadi kalau adik-adik dan kawan-kawan yang kerja perawat di Indonesia, well done. Bukan gaji yang kita lihat kemurahan hati kita dan pengorbanan kita dan sosial kita untuk membantu ya. Yang namanya uang itu berkat tidak kemana. Nah, itu yang saya bisa jawab ya. Sorry, saya tidak tidak mau kasih sejelas-jelasnya soal gaji, maaf ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, tunggu kakak baca dulu. Kakak ini sudah pikun, bukan pikun tapi lupa. Tunggu kakak baca dulu ya. Right, oke. Ditanya nih, apa kakak masih bekerja atau sudah pensiun? Wah, kalau namanya pensiun sih di sini pensiun sampai umur 65 loh. Perempuan 65, laki-laki 67 baru bisa pensiun. Di sini harus bekerja. Ya, kakak masih bekerja, tapi kakak tidak kerja di rumah sakit itu lagi. 14 tahun kakak sudah cukup bekerja di situ, dan sekarang kakak kerja seperti zero kontrak hour. Di sini ada sistem zero kontrak hour. Jadi kalau mereka butuhkan di rumah sakit, mereka panggil. Ya, mereka selalu butuhkan karena mereka ini sekali di sini butuhkan sekali tenaga perawat. Jadi telepon ringing setiap saat. Oh, Monica, can you help us please? Ya, mereka bilang, bisakah Anda membantu? Tapi kadang-kadang karena yang sudah terlalu lama bekerja, ya sudah capek, anak-anak pun sudah gede-gede. Cerita tentang anak-anak. Nah, anak saya Avinta dan Bibiana ada YouTube loh sekarang. Jadi kalau mau tahu apa kehidupan mereka di sini, check out Avinta dan Bibiana. Check out di situ, interesting. Nah, ya anak-anak pun sudah besar, jadi kakak memilih zero kontrak hour. Jadi kakak sendiri memilih mau jalan kerja atau tidak per minggu, tapi mau 4 jam, 5 jam per hari atau 12 jam, itu sesuka hati kita, dan harinya kita sendiri yang menentukan. Nah, itu sekarang pekerjaan kakak. Kakak masih bekerja sebagai perawat tapi zero kontrak hour. Nah, kawan-kawan dan adik-adik, itu sudah seringan kakak hari ini. Kakak sudah menjawab 4 atau 5 pertanyaan tadi ya. Nah, kakak sudah menjawab, dan kalau adik-adik atau kawan-kawan yang mau ada pertanyaan dan minta dijelasin, komen di bawah, kakak usahakan untuk menjawabnya.
Nah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ya like, subscribe, dan komen supaya kakak semangat lagi buat konten-konten di channel kakak. Dan sebelum kakak pamit, kakak mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang bisa menyinggung perasaan atau kata-kata Indonesia kakak yang tunggang terbalik ini. Jangan marah, mohon maaf ya kalau seandainya ada kata-kata yang salah. Nah, pamitan dulu. Hampir saja Floresnya keluar. Pamitan dulu. Sampai bersua lagi di next video berikutnya. Dadah.